Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Agus Pratama. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana. Saya di sini akan mencoba untuk menjelaskan geopolitik dan geostrategi Indonesia dari dampak corona. Sebelum kita masuk kepada dampaknya, apa sih geopolitik itu? Geopolitik itu terdiri dari dua kata. Yang pertama itu geo, yang artinya bumi, dan politik adalah politik itu sendiri. Secara luas merujuk pada hubungan antara politik teritori dalam skala lokal atau internasional. Terus kita beralih ke geostrategi Indonesia. Strategi Indonesia adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Tampilan geopolitik kini sedang bertransformasi menyusul merebaknya isu virus corona atau COVID-19 yang mendera sejumlah negara di belahan dunia. Perkembangan terakhir, negara adidaya sekelas Amerika Serikat yang dikenal sebagai wilayah pusat berkekuasaan dunia atau core state menghadapi ancaman wabah serius terdepan dengan jumlah terbanyak di dunia dan berubah menjadi pusat pandemi virus corona. Sementara situasi masih karut-marut, ada baiknya untuk memeriksa apa implikasi geopolitik potensial dari COVID-19 ini di Indonesia. Memang mengevaluasi dampak spesifik COVID-19 di Indonesia ini atau menilai kinerja pemerintahnya bisa dibilang prematur untuk saat ini. Namun mengingat sifat pandemik global yang terus berkembang, ada baiknya kita membahas dampak geopolitik apa yang harus kita perhatikan di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Sejauh ini tantangan yang dihadirkan oleh virus corona telah mempengaruhi hampir seluruh provinsi yang ada di Indonesia dengan tingkat presentasi yang berbeda. Virus corona ini atau coronavirus disease 2019 atau COVID-19 telah membuat perekonomian dalam negeri kontraksi. Kementerian Keuangan Kemenku setidaknya mencatat ada 8 mudarat yang disebabkan oleh wabah virus tersebut. Pertama, sampai 11 April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Kedua, Purchasing Manager Index atau PMI Indonesia di bawah level 50, yakni 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.000 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari Februari dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar 207 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara dengan sekitar 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khususnya turis dari China. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun 3,7% year to date. Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year atau YoY, disumbang oleh kenaikan harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pangan yang melonjak meski terjadi deflasi pada komoditas aneka cabai dan tarif angkutan udara.
Sepertinya saya kita cukupkan secukupkan penjelasannya sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.